terkait dengan JSX dan juga aturan dalam penulisan JSX. Lalu yang ketiga, pentingnya JSX dalam membangun sebuah aplikasi React. Wah, menarik banget ya teman-teman semuanya. Dan tentunya pada malam hari ini kita didampingi sama narasumber gitu ya, yang keren banget soal React.js, yaitu ada Mas Hoirul Imam. Beliau merupakan seorang senior mobile application developer di MNC Pictures. Oke, nah mungkin sebelum kita lanjut untuk memulai acaranya gitu, aku tadi udah kenalan ya, aku juga sudah memperkenalkan gitu narasumber kita pada malam hari ini. Nah, aku juga pengen nih untuk kenalan sama teman-teman semuanya yang ada di sini gitu. Teman-teman tuh dari kota mana aja dan juga kesibukannya lagi ngapain nih. Jadi, mungkin boleh banget yuk kenalan gitu dengan tuliskan di kolom chat Zoom gitu. Nama, mungkin strip kotanya, strip kesibukannya lagi ngapain. Contohnya mungkin kayak aku gitu, Frida, strip Jogja, strip kesibukannya lagi jadi event marketing gitu. Oke, ini sudah ada dari Padang nih, Kak M Prasetya Fauzi gitu. Oh, Buddha Corporate. Halo, salam kenal Kak. Ada Kak Muhammad Taufik juga dari Madura, web developer. Wah, cocok banget ya ikut webinar React.js malam hari ini. Ada Kak Dimas Pamungkas juga dari Bekasi. Kemudian ada Kak Kosala Prasetya dari Jember. Oh, menyelesaikan skripsi. Oke, semangat Kak, semoga skripsinya segera kelar. Oke, ada Kak Farhan juga, IT support. Halo Kak Farhan. Ada juga Kak Muhammad Arif, freelancer dari Bandung. Oke. Ada Kak Bintang dari Jaksel. Oh, nunggu doi peka. Waduh, oke. Semoga doanya diijabah ya Kak Bintang. Doinya bisa peka seperti itu. Terus ada Kak Feby, halo. Ada Kak Ali juga, Kak Denny, halo. Oke, halo teman-teman semuanya, salam kenal gitu ya. Terima kasih sudah memperkenalkan diri. Ternyata teman-teman kesibukannya banyak banget nih gitu ya, bervariasi gitu. Ada yang bilang sok sibuk aja gitu. Oke, ada yang tadi freelancer juga, ada yang masih mahasiswa. Keren banget, mantul banget teman-teman mau belajar bareng, sharing bareng pada malam hari ini. Dan juga ternyata teman-teman dari berbagai daerah ya di Indonesia. Semoga dengan webinar malam hari ini bisa menambah relasinya teman-teman gitu ya, bisa menambah networkingnya teman-teman semuanya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah kenalan. Salam kenal gitu ya. Oke, jadi tadi kita udah sempat kenalan, terus aku juga udah kenal sama teman-teman semuanya. Aku juga penasaran nih, penasaran lagi ya, banyak penasarannya. Pengen tahu motivasi terbesar dari teman-teman untuk ikut webinar malam hari ini tuh apa sih gitu. Jadi, teman-teman boleh banget untuk langsung ketik www.menti.com dan masukkan kode 37049450. Atau bisa juga langsung klik link yang udah dikirim sama tim expert di kolom chat Zoom gitu. Yang mungkin aku rasa Mas Irul ya, narasumber kita malam hari ini tuh juga penasaran banget gitu ya, apa sih motivasi dari teman-teman semuanya. Oke, mungkin sembari menunggu teman-teman semuanya menjawab, kita lihat ya, apakah sudah ada jawabannya. Oke, sudah ada yang menjawab. Ingin lebih mendalami React.js, proses pindah dari pindah ke JS framework dari kode igniter. Wah, keren banget. Ingin jadi full stack developer. Mantul. Upgrade skill, bisa multi talent, Kak. Oke. Penasaran? Oke. Waduh, semoga rasa penasarannya bisa terjawab ya, Kak, malam hari ini gitu. Tertarik dengan React.js? Aduh, kebutuhan instastory. Oke, baik.
ingin lebih mendalami React.js, baik dari segi teori maupun prakteknya, agar bisa diterapkan di kerjaan nanti. Wah, mantul banget, keren banget motivasinya. Ingin mengetahui perkembangan React.js juga, soalnya perkembangannya menurut saya bagus gitu. Wah, mantul. Berarti selalu mengikuti ya, Kak, perkembangannya dari React.js. Terus ada lagi yang ingin jadi full stack developer, bisa membuat aplikasi, upgrade value, oke, menambah ilmu, cara membangun aplikasi React dari nol. Oke, mempelajari React biar jadi full stack developer. Wah, mantul. Mantap banget ya, teman-teman semuanya. Ini sudah ada 27 jawaban yang aku lihat tadi mayoritas positif banget. Keren banget motivasinya teman-teman semuanya malam hari ini. Semoga harapannya ataupun ekspektasinya bisa terpenuhi dengan baik ya. Amin. Oke, kita kembali lagi. Yap, tadi aku sudah membacakan ya sebagian besar motivasi dari teman-teman yang positif gitu. Nah, aku mau izin menyampaikan agenda kita pada malam hari ini. Yang pertama nanti ada opening dan welcoming yang saat ini juga udah dilakukan oleh aku. Kemudian nanti ada sedikit overview tentang expert dan juga program-program yang ada di expert. Lalu ada sesi presentasi dari Mas Irul. Dan yang terakhir ada Q&A dan foto bersama. Oke, nah mungkin buat teman-teman semuanya di sini gitu ya, ada yang udah kenal apa itu expert, siapa itu expert, tapi mungkin ada juga yang baru pertama kali nih join di webinarnya expert gitu, dan masih penasaran nih, expert itu sebenarnya siapa dan apa gitu. Jadi aku mau menjelaskan, expert adalah sebuah platform dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring untuk profesional maupun korporasi dengan untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang. Contohnya ada teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, atau English and Scholarship Bootcamp. Nah, terus expert juga punya Instagram nih, teman-teman semuanya gitu. Jadi teman-teman di sini yang misal belum follow Instagramnya expert, yuk boleh banget sekarang untuk buka HP-nya, buka aplikasi Instagramnya, dan ketik username expert.id. Kemudian jangan lupa ya untuk klik follow juga gitu. Karena nanti berbagai informasi menarik terkait webinar selanjutnya ataupun terkait dengan bootcamp-bootcamp program dari expert itu akan disampaikan di Instagramnya expert. Jadi supaya teman-teman nggak ketinggalan, jangan lupa untuk di-follow ya. Mungkin buat teman-teman yang belum follow, aku kasih waktu sekitar 5 detik untuk follow. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, thank you teman-teman semuanya yang udah follow. Oke, aku juga mungkin mau menjelaskan terkait dengan recap-nya expert di tahun 2022 kemarin. Jadi, sudah ada total 1.796 peserta, yang ini sebenarnya udah lebih dari angka ini ya, teman-teman semuanya, yang di mana peserta ini udah gabung bareng dan juga berkomitmen buat belajar di program bootcamp-nya expert pada tahun 2022 kemarin. Dan mayoritas gitu ya, teman-teman yang gabung di programnya Expert itu yang pertama ada Excel, lalu ada Flutter, ada Internet of Things yang ketiga. Tapi nggak menutup kemungkinan ya teman-teman, React.js juga udah banyak yang gabung gitu. Bahkan sekarang kita udah mau buka bootcamp React.js yang kelima. Oke, nah program di Expert itu ada apa aja sih gitu. Jadi ada cukup banyak ya teman-teman dan aku rasa ini menarik semuanya gitu. Yang pertama ada Microsoft Excel, lalu ada Basic Coding and Programming, Flutter, Go Language, Internet of Things, Security System, Product Management, Social Media, Digital Marketing, Company IT Management, Leadership, dan lain-lain. Sampai yang terbaru tadi aku juga udah sempat mention ada English and Scholarship.
Oke. Nah, Expert juga udah pernah mengadakan bootcamp IoT bareng sama Peruri gitu ya, yang diikuti 125 peserta. Terus kemudian ada juga kelas industri bareng sama SMK Anihayah Karawang tentang Arduino dan juga IoT. Lalu ada juga pelatihan Microsoft Word bareng sama PLN. Dan ada juga pelatihan tentang Microsoft Excel bareng sama Rumah Sakit Tulungrejo di bulan Desember tahun 2022 kemarin. Oke, nah aku juga mau ngasih informasi nih ke teman-teman semuanya gitu ya, yang merasa bahwa webinar malam hari ini tuh seru gitu ya. Oke banget, silahkan untuk ikut Instagram Challenge dengan share keseruannya di Insta Story dan jangan lupa untuk tag @expert.id dan juga tag Instagram dari pembicara kita yaitu Mas Hoirul Imam H. Selain Instagram, ada juga LinkedIn Challenge. Jadi teman-teman bisa share keseruannya atau share nanti sertifikatnya yang akan dibagikan sama tim expert setelah sesi webinarnya berlangsung. Jangan lupa pakai hashtag belajar React.js bareng expert.id dan juga tag akun LinkedIn-nya expert.id dan juga akun LinkedIn-nya pembicara kita, Mas Hoirul Imam. Oke, baik. Nah, itu tadi sekilas ya teman-teman overview tentang expert gitu. Dan sekarang kita akan mulai masuk ke sesi selanjutnya yaitu presentasi atau sesi presentasi dari Mas Khairul Imam. Nah, tapi sebelum itu aku izin mengingatkan ya teman-teman, nanti di akhir akan ada informasi menarik dari tim expert gitu. Jadi aku berharap teman-teman bisa untuk stay tune sampai di akhir nanti. Oke, nah kebetulan udah bergabung juga nih sama kita malam hari ini pembicara keren kita yaitu Mas Khairul Imam atau panggilannya Mas Irul. Aku mau izin menyapa dulu. Halo Mas Irul, selamat malam. Halo Mbak Frida, selamat malam. Kabarnya baik kan ya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana Mas? Ada tanggapan nggak nih dari teman-teman peserta yang tadi udah antusias ataupun motivasinya juga nih untuk ikut webinar malam hari ini katanya banyak yang pengen belajar dan mendalami React.js itu sendiri. Mungkin ada tanggapan dari Mas Irul? Ya, emang React.js ini sangat populer ya di kalangan para programmer. Eh, Mungkin dia sekarang peringkat pertama untuk bahasa pengembangan JavaScript. Oke. Selain itu, React.js juga banyak sekali eh, dokumentasinya. Oke, berarti memang perkembangannya tuh lagi oke banget nih ya, Mas Ya, Irul gitu. benar. Karena tadi juga banyak yang bilang mau karena udah ngelihat perkembangannya bagus, jadi penasaran nih lebih lanjut soal React.js. Oke, baik. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke sesi materinya, aku izin mengingatkan ke teman-teman semuanya, ketika nanti Mas Irul menyampaikan materi dan teman-teman ada pertanyaan, boleh banget ya untuk langsung drop di kolom chat Zoom dengan format nama underscore pertanyaan. Dan aku juga izin mengingatkan, jangan tanya untuk link presensi atau sertifikat ya teman-teman, karena nanti pasti akan di-share sama tim expert ketika akhir sesi. Gitu. Jadi silahkan teman-teman fokus untuk menyimak materi dari Mas Irul. Oke, baik. Jadi bagaimana Mas Irul? Apakah sudah siap untuk memaparkan materinya pada malam hari ini? Ya, saya oke, udah Oke, siap, Mbak. baik. Mungkin, oke, karena dari Mas Irul sudah siap, aku juga mau tes ombak nih ke teman-teman semuanya gitu. Apakah teman-teman sudah siap gitu untuk mendengarkan pemaparan materi dari Mas Irul?
gaskan. Oke, yuk lagi siap, siap, ready, bungkus, siap, siap. Oke, wah dari teman-teman juga udah enggak sabar nih Mas Irul sepertinya. Baik, Iya. karena dari teman-teman sudah ready juga, dari Mas Irul juga sudah siap. Mungkin untuk materi webinar React.js malam hari ini, Prep the Hack memulai React.js dan dasar JSX bersama dengan Mas Khairul Imam. Untuk waktu dan layar, aku persilahkan. Ya, selamat malam para peserta webinar Expert ID. Salam kenal ya. Saya di sini Hoirul Imam Hidayat. Status saya sebagai mobile programmer di MSC Picture. Saat ini saya sedang mendevelop aplikasi UGC (User Generated Content) bernama CalClick. Sebelumnya nih perkenalan dulu nih, saya pengalaman dalam mendevelop aplikasi pada tahun awal karir saya memulai dengan Android Studio memulai dengan bahasa pemrograman maaf. Oke, saya memulai dengan mobile apps developer menggunakan native. Kemudian tahun berikutnya saya menggunakan hybrid, yaitu AngularJS selama 2 tahun. Kemudian juga saya mempelajari React.js juga, ada project sedikit waktu itu, dan juga waktu itu juga sempat megang web dengan Vue.js. Oke, mungkin itu udah pengalaman saya selama menjadi programmer. Selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Prep the Hack, memulai React.js dasar dan dasar JSX. Nah, sebelum kita mulai, apa sih itu? Nah, React.js ini lekat dengan front end developer. Nah, front end itu adalah bagian dari website yang menampilkan tampilan para pengguna website tersebut. Nah, bagian ini dibuat menggunakan hypertext markup language atau disebut HTTP, kemudian CSS dan juga JavaScript. Nah, ketiga bagian itu membuat URL bisa bekerja menampilkan situs website dengan baik. Nah, yang mengerjakan bagian front end ini biasanya adalah front end developer. Nah, front end developer ini tidak membuat merancang desain atau situs aplikasinya dari nol. Biasanya bagian desain dan tampilan itu sudah dikerjakan oleh UI designer. Nah, apa sih React itu sebelumnya? Nah, sebelum kita masuk React, ada baiknya kita mengetahui apa itu pemrograman secara imperatif dan deklaratif. Nah, di sini imperatif how and what.
bagaimana dan apa yang akan dilakukan. Jadi, eee eee, pemrograman imperatif itu, kita berpikir bagaimana yang akan dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Nah, kemudian untuk deklaratif, what, not how. Apa, tid apa, tidak, bagaimana. Apa yang akan dilakukan dan tapi tidak memikirkan bagaimana caranya untuk, eee, melakukan hal tersebut. Nah, imperatif itu, biasanya bersifat prosedural, yaitu runtutan perintah. Sedangkan deklaratif itu bersifat logikal, yaitu output yang ingin dicapai. Jadi logikal itu, kita hanya memikirkan output ya, apa yang kita inginkan. Nah, imperatif ini, biasanya sistemnya itu tidak perlu memikirkan apa yang akan dilakukan. Nah, sebaliknya, maka user yang akan, eee, memikirkan apa aja sih perintah yang akan dilakukan, apa yang dikerjakan. Nah, sedangkan deklaratif ini, sistemnya sudah pintar dan canggih. Kita tidak peduli apa yang akan dilakukan perintah tersebut. Nah, sebagai contoh nih, eee, kita analogikan, memperbaiki motor ke bengkel. Nah, imperatif ini sebagai contoh seperti ini, kita pergi ke bengkel, terus cari kerusakan motornya, cari bengkel yang sesuai merek motor, cari di mana teknisi berada, dan teknisi memeriksa motor Anda. Kemudian teknisi memperbaiki motor Anda, motor diperbaiki. Nah, di sini kita lihat, imperatif ini lebih, bersifat prosedural atau yang disebut, runtutan perintah yang kita pikirkan, yang kita buat untuk mendapatkan hasil dari, eee, apa yang kita inginkan. Jadi ibaratnya nih kalau kita ngoding, jadi kita, berpikir dulu apa yang akan dilakukan, baru kita dapat hasilnya. Sedangkan deklaratif ini, simpelnya kita datang ke teknisi, terus kita minta tolong untuk periksa motor saya. Jadi kita nggak usah berpikir lagi harus gimana untuk memperbaiki motor tersebut. Karena teknisi tersebut, sudah ada kebijakan SOP dan memilih metode terbaik untuk melakukan permintaan. Nah, eee, selanjutnya, secara codingan nih, kita lihat di sini, imperatif itu, instruksinya secara langkah per langkah. Jadi di sini kita kita, mendeklarasikan nih, di sini perintahnya mari kita bikin secara DOM. Tapi di sini header kontennya itu kita harus deklarasikan, dia satu. Kita buat perintah tersebut, satu persatu secara berurutan. Dan sedangkan deklaratif ini, kita
hanya mengetik langsung di React DOM Reader H1, mari bikin secara React. Nah, ini kita langsung masukkan saja perintah yang kita mau, otomatis dia langsung menjalankan perintah tersebut. Oke, selanjutnya, nah, jadi React itu apa sih? Nah, React.js adalah sebuah library untuk membuat UI, user interface web dan juga mobile. Nah, sebagai library, React hanya menyediakan fungsionalitas untuk mengelola UI. Sedangkan untuk mengelola state, routing, dan integrasi dengan library lainnya, pengembang perlu menggunakan library atau framework tambahan. Nah, di sini banyak orang beranggapan sebagai framework, banyak orang beranggapan React.js ini sebagai framework. Namun secara teknis, React.js bukanlah sebuah framework, melainkan sebuah library untuk membuat UI. Beberapa library dan framework populer seperti Redux, Next.js, Gatsby.js juga memanfaatkan React.js sebagai dasar pengembangan aplikasi mereka. Oke, sejarah React.js ini dikembangkan oleh Jordan Walsh, seorang insinyur perangkat lunak di Facebook yang memulai pengembangan React pada tahun 2011 sebagai solusi untuk mengatasi masalah pada antarmuka pengguna UI Facebook yang kompleks. Nah, pada saat itu Facebook mengalami kesulitan dalam memperbaiki bugs pada UI mereka karena setiap perubahan pada UI harus dilakukan secara manual di DOM. Nah, kemudian si Jordan Walsh ini memperkenalkan ide virtual DOM, yaitu sebuah struktur data yang mempresentasikan DOM pada aplikasi web. Jadi dengan virtual DOM ini untuk merubah perubahan pada UI itu sangat mudah dan perubahannya juga sangat cepat. Nah, sejak tahun 2013, Facebook merilis React.js secara publik sebagai open source. Nah, sejak itu, React.js terus berkembang menjadi salah satu library JavaScript yang paling populer di dunia. Banyak perusahaan-perusahaan besar seperti Netflix yang pada tahun 2015 menggunakan React.js. React.js juga menjadi dasar bagi pengembang aplikasi mobile menggunakan React Native. React Native memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi mobile untuk iOS dan Android. Jadi penggunaannya itu bisa hybrid menggunakan React Native. Jadi kita bisa membuat aplikasi Android dan juga iOS dengan satu bahasa pemrograman yaitu React.js. Nah, pada kemudian selanjutnya ini ada update untuk React.js. Bisa dilihat di sini. Oke, selanjutnya, nah untuk perusahaan-perusahaan yang memakai React.js di sini ada banyak ya. Kita bisa lihat sendiri ada Apple, ada Adobe, ada Microsoft, Amazon, Twitter, Netflix, dan banyak lagi lainnya. Nah, untuk di perusahaan Indonesia, di sini kita lihat ada Tokopedia, Traveloka, Tiket.com, Telkomsel, Ajaib, dan Peduli Lindungi.
Nah, kenapa sih, harus React.js dan apa sih kelebihannya dari React.js? Nah, di sini, React.js mempunyai, kelebihan efisiensi, yaitu React.js menggunakan virtual DOM untuk menolak perubahan UI. Nah, DOM ini apa sih sebenarnya? Eee, Padahal pakai DOM itu bisa-bisa saja kan. Kenapa React.js itu selaku itu? Apa sih yang membuat React itu lebih dari, DOM ini? Nah, DOM itu sebenarnya adalah representasi struktur dokumen HTML, XML, dan XHTML untuk memuat, dalam sebuah browser. Dalam pengembangan aplikasi web menggunakan React.js, DOM digunakan untuk mempresentasikan struktur dan tampilan antarmuka, namun karena manipulasi langsung pada DOM dapat mengakibatkan kinerja yang buruk dan lambat. Nah, makanya React ini, menggunakan virtual DOM sebagai alternatifnya. Jadi, DOM ini membuat kinerja, lebih lambat ketimbang, kita memakai virtual DOM. Nah, di sini ada contoh DOM dan React.js. Nah, dengan menggunakan virtual DOM ini, React memungkinkan, pengembang untuk mengelola perubahan UI secara efisien tanpa mengganggu DOM secara langsung. Dapat kita lihat di sini, di codingannya, bagian script DOM-nya, terdapat perbedaan ya, teman-teman. Yang satu yang memakai DOM terlihat strukturnya, lebih lebih banyak dan tidak sesimpel React.js di sini. Oke, selanjutnya, kelebihan dari React.js itu adalah modularitas. Apa sih modularitas ini? Jadi memungkinkan untuk React.js ini membagi komponen-komponen modular yang dapat digunakan kembali. Nah, apa sih komponen itu? Di sini komponen itu diibaratkan sebagai blok Lego. Jadi, blok Lego itu bisa digabungkan untuk membuat struktur bangunan. Jadi kita ada blok Lego nih, kita bisa menyusun dan membuat apapun yang kita inginkan dengan blok Lego itu, tapi kita bisa menggunakan secara di tempat lain. Misalnya, komponen tersebut, bisa disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi, untuk melakukan perubahan dalam bentuk tampilan.
Selanjutnya, ada kelebihan React yaitu fleksibilitas. Nah, apa sih fleksibilitas ini? Nah, React ini dapat digunakan pada aplikasi web sederhana maupun yang kompleks. Yang pertama itu fleksibilitasnya itu penggunaan state management, yaitu React menyediakan fleksibilitas dalam pengelolaan state aplikasi. Pengembang dapat memilih untuk menggunakan state pengembang library seperti Redux dan konteks API bawaan dari React tergantung pada kompleksitas aplikasi. Kemudian, integrasi dengan library dan framework lainnya. Nah, jadi React ini bisa terintegrasi dengan library dan framework, lainnya. Jadi React dapat mudah diintegrasikan sebagai library dan framework lainnya seperti contohnya Bootstrap, Material UI, dan Next.js. Hal ini memungkinkan pengembang untuk memanfaatkan kelebihan dari berbagai library dan framework untuk membangun aplikasi yang lebih kompleks. Oke, di sini dari kelebihannya adalah komunitas React.js itu sangat besar dan aktif. Ini kita lihat dari npm JS, per hari ini, per minggu ini telah di-download 18 juta sekian di seluruh dunia. Nah, kita lihat di GitHub sendiri, di sini banyak ya, untuk stars-nya sampai 206K, dan juga ya React ini selalu update ya, kita lihat di sini. Dan juga banyak yang melihat juga dari segi viewers. Ya, terus selanjutnya, keunggulannya dari React itu ada React Native. Nah, yang saya sebutkan tadi, React Native ini kita bisa mengembangkan aplikasi hybrid. Kita bisa membuat menjadi, aplikasi Android dan iOS dengan satu bahasa pemrograman, yaitu React.js. Nah, ada satu lagi, mengapa React.js itu sangat bagus, untuk digunakan, yaitu kemudahan dalam penulisan sintak. Di sini React.js menggunakan sintak JSX yang memungkinkan penulisan HTML dan JavaScript ini menjadi satu. JSX ini memperbolehkan kita, nah, kepanjangan JSX ini adalah JavaScript XML. Nah, JSX ini memperbolehkan kita untuk menulis kode yang mirip XML untuk kepentingan simplisitas dan elegan, kemudian akan dikonversikan menjadi fungsi JS.
JSX ini terlihat seperti gabungan dari JavaScript dan HTML. Nah, di sini adalah contohnya. Kita membuat function hello dengan menggunakan props. Nah, di sini langsung kita buat return tag H1 dan mempunyai isi hello, koma. Di sini kita memanggil props name. Kemudian kita tutup lagi dengan tag H1-nya. Nah, kemudian kita ekspor function HTML tersebut. Nah, JSX ini adalah sebuah ekstensi sintaks dari JavaScript yang digunakan pada framework UI, memungkinkan untuk menulis kode yang menyerupai HTML pada file JavaScript sehingga mempermudah pembuatan tampilan website dan aplikasi web. Nah, di sini kita lihat yang akan tampil pada tampilan di sini, kita memanggil hello, lalu di sini kita menggunakan props dan kemudian kita panggil props name-nya. Oke, selanjutnya untuk aturan penulisan JSX ini, jadi setiap elemen JSX React ini harus memiliki tag pembuka dan penutup yang sesuai. Jadi untuk JSX React ini kita harus memulai dengan tag div dan diakhiri dengan tag div juga di belakangnya. Selanjutnya aturan penulisan JSX selanjutnya, semua elemen JSX React harus ditutup maaf. Nah, ini. Semua elemen JSX React harus ditutup kecuali elemen self-closing seperti image dan input. Nah, untuk image sendiri, kita nggak perlu pakai tag lagi di belakang. Kita langsung pakai elemen self-closing, langsung slash tag-nya, itu udah bisa dipakai. Kemudian jika ingin menyertakan ekspresi dalam elemen JSX dapat mendapatkan kurung kurawal. Nah, sebagai contoh di bawah ini kita membuat variabel nama isinya John. Kemudian pada constant elemen ini kita panggil variabel itu name ini di sini, maka yang keluar adalah hello John. Nah, kita harus menggunakan kurung kurawal untuk memanggil constant name tersebut. Kemudian yang keempat, jika ingin menyertakan atribut pada elemen JSX, dapat menuliskan seperti pada HTML dengan perbedaan class name sebagai pengganti kelas. Nah, biasanya nih di tag HTML
kita memulai eh, menggunakan fitur kelas ini sebagai contoh di sini div class sama dengan header kan. Nah, kalau di HTML itu biasanya pakai div class sama dengan header. Nah, kalau di JXX ini kita perlu menambahkan lagi kata-kata di belakang kelas ini, yaitu class name sebagai pengganti kelas di HTML biasa. Selanjutnya, jika ingin menciptakan style dalam elemen JSX, dapat menuliskan sebagai objek dengan menggunakan sintaks Kurawal ganda. Nah, di sini untuk menggunakan style, dia harus menggunakan Kurawal ganda di awal dan di akhir. Kemudian kita tulis di dalamnya untuk color, background color, size, margin, itu kita harus menggunakan Kurawal ganda. Ini sebagai contoh di sini kita membuat elemen div ini adalah elemen dengan menggunakan style. Jadi yang style kita yang udah buat di sini, kita memanggil style tersebut harus menggunakan Kurawal ganda di style ini. Selanjutnya, jika ingin membuat komponen JS React, dapat membuat dengan menggunakan fungsi. Nah, fungsi di sini adalah function. Kita akan membuat function welcome. Welcome di sini kita menggunakan fungsi props lagi. Kemudian di sini kita akan memanggil data props name-nya. Nah, pada elemennya kita hanya tinggal memanggil function welcome. Nah, sedangkan di sini untuk penggunaan kelas sama dengan tadi. Perbedaannya kalau di sini function itu function langsung memanggil props name-nya. Kalau di kelas ini kita menambahkan this props name pada kelas tersebut. Kemudian di sini jika ingin melakukan rendering elemen JSX React dapat menggunakan metode React DOM render yang disediakan oleh React. Metode ini menerima dua parameter, yaitu elemen yang akan dirender dan elemen target tempat elemen yang ditampilkan. Nah,
Di sini kita, ada 2 parameter, yaitu elemen yang akan di-render. Di sini elemen yang akan di-render itu yaitu tag HTML H1 hello world, kat kita buat, sebagai elemen di sini, dimasukkan di dalam React DOM render. Kemudian, selanjutnya kita masukkan nih, di mana target elemen yang akan ditampilkan tersebut. Nah, elemen target yang akan ditampilkan itu dalam bentuk root di sini. Oke. Nah, untuk memulai React.js di sini, kita bisa menggunakan create React app atau disebut CRA dengan mengetik pada terminal kalian sendiri, yaitu ketik aja npx create React _app. Nah, di sini di belakang ini, nama folder yang akan kita buat. Kemudian setelah itu, kita masuk ke folder tersebut. Kemudian untuk me-running-nya kita tinggal ketik npm run start. Oke, kita coba ya. Sini kita akan mencoba membuat HTML menjadi React.js, menggunakan React.js. Nah, di sini kita coba bikin dulu HTML-nya. Ini kita buka buat tag HTML div dulu untuk awalan. Kemudian kita buat kalimat di sini. Welcome. Welcome. Dan kita tutup lagi. Nah, di sini kita coba buat CSS-nya, yaitu CSS card untuk membuat card. Nanti kita masukkan pada div di sini nanti card-nya itu, style card-nya. Ini kita buat border-nya dulu. Next. Solid. Kita buat border radiusnya.
Nah, kita masukin dulu kali ya kelasnya. Nah, udah mulai tampil foldernya. Dan kita kasih padding 20 px. Kasih box shadow mungkin 0x. Dua px lagi. Oke. Nah, cukup mungkin. Terus di sini kita buat ini buat style baru untuk membuat beda. Ya, kita bikin font style-nya itu kita bikin bold. Coba. Selanjutnya di sini kita masukkan eksternal script-nya, yaitu pakai React, dan juga kita masukkan juga React DOM. Di sini kita mau pakai bubble. Oke. Nah, di sini nanti kita membuat codingan untuk JSX. Kita buat function. Function-nya itu function button. Oke, kita buat ini sintak. Kita bikin return. Nah, sini kita bisa copy aja yang udah kita buat tadi. Oke. Selanjutnya coba kayak masukin React DOM-nya untuk merender function button-nya ini.
Hmm. Nah, sini kita udah manggil fungsi button-nya, kemudian kita deklarasiin buat mau ditampilin di lokasi untuk merender function yang kita buat nanti. Sini kita ketik dokumen, query selector, kemudian kita bikin sini root. Oke. Nah, coba kita masuk div, kita panggil hasil render ini, yaitu menggunakan root di sini, ID-nya itu kita panggil oke. Sini udah jadi nih untuk fungsi JSX-nya. Kita bisa hapus yang HTML-nya. Jadi kita nggak perlu pakai HTML. Nah, perbedaannya seperti itu. Kita bisa untuk React sendiri. Ini nih selanjutnya. Yap, ini untuk di sini pembuatan function pada menggunakan JSX. Ini untuk di kode pen ya. Oh iya, untuk tadi yang tadi ini kita buat nih, yang create menggunakan CRA, kita bisa langsung aja masuk ke project-nya, PP React Tamaku, kemudian npm dan start. Oke, di sini kita lihat langsung kebuka ya dengan localhost 3000.
Ini kita buka dulu menggunakan VS Code. Oke. Nah, di sini ini kita udah buka nih tadi project yang kita buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa aja sih yang yang ada di struktur yang kita buat tadi menggunakan Oke, baik. Halo, Mas Irul. Sebelumnya mohon maaf izin mengingatkan mungkin estimasi waktunya sekitar 5 menit lagi ya, Mas. oh, oke. Ini. Ya, di sini ada node modul. Nah, node modul ini berisi dependensi atau package-package dari node. Jadi kita untuk memanggil package-package yang akan digunakan untuk aplikasi, semuanya ada di sini semua. Kemudian selanjutnya untuk src di sini, ini untuk menaruh file yang akan diproses oleh Webpack. Misalnya ada app.js. Nah, app.js ini berisi file JSX untuk diproses oke. Nah, di sini ada ada file utamanya di sini ada app.js. Ini untuk ini buat tampilan awal sih, buat tampilan awal. Bentar. App.js ini merupakan file komponen utama dan kemudian index.js ini di sini merupakan gerbang utama atau entry point untuk menjembatani HTML dengan aplikasi React.js yang akan digunakan. Selanjutnya di sini ada package JSON, ada packet log JSON. Nah, di sini itu berisi listing package dependensi yang dipasang pada node modul. Jadi yang node modul yang kita gunakan itu akan tercantum pada di sini semua. Nah, selain listing, berisi juga metadata dari project yang digunakan. Package JSON ini, yang saya buka ini berisi kunci memastikan package akan di-download nantinya adalah sama dengan apa yang kita inginkan. Oke. Nah, untuk public di sini kita bisa menambahkan file gambar untuk tampilan UI yang kita inginkan.
Oke, sekian dari saya. Kurang lebih Oke, seperti itu. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Yap. oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Irul, untuk pemaparan materinya, gitu ya. Sekali lagi, saya mengucapkan mohon maaf ke Mas Irul dan juga teman-teman semuanya. Tadi sempat terpotong di tengah karena ada kendala teknis, tapi semoga tetap menyimak dengan baik ya, teman-teman semuanya. Karena tadi Mas Irul dari awal sudah menjelaskan JSX, tadi juga sudah memberikan live contohnya gitu ya, bagaimana membuat app lewat JSX itu sendiri gitu. Oke, baik. Mungkin untuk Mas Irul gitu ya, saya persilahkan untuk istirahat sebentar, Mas. Mungkin ingin mengambil minum dan lain sebagainya. Saya ada informasi menarik nih untuk teman-teman semuanya di sini. Jadi semoga masih bisa menyimak dengan baik ya, gitu. Oke, baik. Nah, teman-teman semuanya, tadi kita sudah mendengarkan nih ya, gitu, bagaimana untuk memulai React.js dan juga dasar JSX dari Mas Irul. Nah, kemudian informasi menarik apa sih gitu yang mau aku sampaikan gitu. Jadi, Expert gitu ya, membuka bootcamp gitu, menjadi front-end developer dengan React.js gitu. Nah, bootcamp-nya ini apa gitu ya. Jadi bootcamp-nya ini akan ada 8 sesi intensif dalam 1 bulan setiap hari Senin dan juga Kamis dimulai pukul 19.30 sampai 21.30 lewat Zoom meeting. Dan bootcamp-nya ini akan dimulai mulai tanggal 15 Mei tahun 2023. Nah, kurikulum apa aja sih yang dipelajari gitu. Nah, di awal gitu ya, kita akan belajar tentang atau ada introduction tentang React.js, lalu ada juga introduction soal JSX. Nah, tadi udah sempat disampaikan sedikit ya sama Mas Irol gitu terkait React.js dan juga JSX. Nah, kalau misalkan teman-teman mau belajar lebih dalam lagi, mau belajar lebih lanjut lagi gitu, boleh banget nanti gabung di bootcampnya Expert gitu, karena kita juga akan belajar soal itu. Lalu ada juga mastering komponen di React.js, state and props, CR Audi dan juga RESTful API, ada navigation, introduction to state management with Redux, dan juga deployment project. Oke, nah terus mentornya siapa aja sih di bootcamp React.js kali ini gitu? Nah, mentornya ini adalah mentor yang tentunya udah berpengalaman banget dan expert banget di bidangnya, yaitu ada Mas Ade Armianta Yusfantri, seorang front-end developer di Link aja, dan juga ada Mas Ramadan Salahuddin, merupakan software engineer di web platform @Unicron. Nah, terus fasilitas apa aja sih yang nantinya akan teman-teman dapetin gitu ya di bootcampnya Expert ini? Jadi, yang pertama itu akan ada sertifikat digital resmi dari Expert, lalu ada materi dan recording kelas yang dapat diakses kapanpun. Jadi, tadi kan ada 8 sesi live ya secara Zoom meeting. Nah, itu nanti akan ada recordingnya yang dibagikan ke teman-teman semuanya, jadi bisa diakses lagi kapanpun setelah sesi kelasnya itu berlangsung. Jadi kira-kira lagi ngerjain project atau lagi ngerjain sesuatu, tapi sempat lupa nih gitu, dan ingat oh ada materinya yang sempat dibahas di bootcamp. Nah teman-teman bisa untuk cek lagi materi dan recordingnya. Terus yang ketiga, ada grup mentoring dan networking. Nah, ketika teman-teman nanti gabung di bootcampnya React.js dari Expert gitu ya, teman-teman akan masuk ke sebuah grup gitu ya, yang nanti di situ akan ada mentornya secara langsung nih. Ada Mas Ade sama ada Mas Ramadan gitu. Jadi ketika teman-teman bingung gitu, bisa untuk langsung tanya juga di grup tersebut gitu ya, dan nanti akan dijawab sama mentornya secara langsung.
Lalu ada juga professional branding, ada portofolio nih, dan yang terakhir ini tuh beginner friendly banget. Jadi untuk teman-teman yang tadi kayak pengen mengenal lebih jauh soal React.js, pengen tahu soal React.js lebih lanjut gitu, tapi masih pemula banget nih, belum terlalu tahu gitu. Nggak apa-apa, karena di bootcampnya ini nanti tuh dari awal ya, jadi pemula bisa banget untuk ikut. Pelaksanaannya kapan? Note lagi mulai tanggal 15 Mei 2023. Oke, nah ini ada juga beberapa pertanyaan nih yang sering ditanyakan gitu ya. Jadi sesuai sama apa yang udah aku mention tadi, ini pemula tuh bisa ikut gitu karena kita akan belajar dari materi-materi dasar. Kelasnya full online via Zoom gitu ya, sama mentor. Lalu akan dilaksanakan malam hari, jadi tidak mengganggu kesibukan dari teman-teman nih. Misal ada yang lagi kerja ataupun kuliah. Terus teman-teman juga akan belajar membangun UI website dengan React.js selama 1 bulan. Akan ada 8 kali pertemuan secara efektif mulai tanggal 15 Mei. Kemudian ada grup belajar di WhatsApp ya, yang udah aku jelasin tadi. Jadi teman-teman bisa langsung tanya kalau ada kebingungan karena nanti akan dijawab sama mentornya. Lalu bootcamp bersertifikat resmi dari Expert by Widya Edu. Dan yang terakhir ada proyeknya nih yang bisa dijadikan portofolio untuk nilai plus ketika teman-teman mau melamar di perusahaan impian. Nah, ini ada beberapa kata alumni nih dari bootcamp React.js sebelumnya gitu, yang bilang kalau bootcampnya tuh asik gitu, apalagi ada mentor dan juga moderator yang friendly. Terus selain bootcampnya asik, materinya tuh juga lengkap dan cocok banget untuk programmer pemula seperti saya, keren. Nah, jadi bener ya teman-teman, ini tuh cocok banget dan beginner friendly banget. Jadi teman-teman yang masih pemula bisa banget untuk gabung dan setiap sesi isinya itu daging banget nih. Waduh, mantap kan? Karena trainernya sudah berpengalaman. Oke, nah terus sedikit flashback ya teman-teman. Jadi dari Maret 2022 sampai April 2023 kemarin, udah ada kurang lebih 2.500 peserta nih yang gabung di bootcampnya Expert. Jadi udah nggak diragukan lagi ya teman-teman, keren gitu. Jadi ayo teman-teman yang berminat gitu, boleh banget untuk langsung join di bootcampnya Expert. Nah, ini ada sedikit trailer ya tentang bootcamp Expert React.js batch sebelumnya. Mari kita saksikan bareng-bareng. Suaranya belum masuk, Kak Frida. Oke, baik. Sebentar. Mohon maaf. Terus ngupin aja sih kita. Nah, kita ada tentunya karena kita ada grup WhatsApp ya. Jadi teman-teman boleh banget feel free untuk bertanya apapun itu mengenai materi React.js ke grup WhatsApp kita, karena lebih baik ditanyakan ke grup WhatsApp kita karena biar bisa belajar sama-sama dengan teman-teman yang lainnya seperti itu. Di React itu kan dia masih kosongan, masih polos. Nah, makanya kita harus menginstal satu-satu library apa saja yang kita butuhkan. Jadi ini lebih menghemat biaya. Jadi ada nih suatu framework itu yang tiba-tiba sudah ada banyak sekali instalan library yang belum tentu kita pakai. Dan terima kasih Mas Ayub sudah memberikan materi untuk sesi malam hari ini, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah antusias untuk bertanya ya mengenai materi React pertama kita pada malam hari ini. Oke, baik. Nah, itu tadi sedikit cuplikan soal bootcampnya React.js yang udah pernah diselenggarakan sama Expert.
Nah, terus informasi menarik nih yang tadi sempat aku mention ke teman-teman semuanya gitu ya, dengan fasilitas dan juga kurikulum yang udah sempat aku jelaskan tadi gitu. Nah, pada malam hari ini khusus untuk 8 peserta yang gabung gitu, ada diskon sebesar 200.000 dengan cara teman-teman bisa chat React.js ke CRM-nya Expert di nomor yang udah tertera. Jadi aku ulangin lagi ya teman-teman gitu. Khusus untuk cuman 8 aja nih. Jadi kuotanya cuman 8 peserta di malam hari ini. Ada diskon sebesar 200.000. Jadi tadi dari harganya 499, teman-teman cuman bisa dapat di harga 299. Tapi ingat ya, ini cuman 8 aja nih kuotanya. Jadi teman-teman boleh untuk langsung hubungin adminnya gitu ya, CRM-nya Expert dengan cara cek React.js. Ayo ya teman-teman yang minat boleh langsung untuk cepet-cepetan chat adminnya. Oke, nah mungkin kita langsung lanjut aja ke sesi Q&A atau pertanyaan, karena tadi udah cukup banyak juga ya pertanyaan yang masuk gitu dari teman-teman semuanya. Oke, mungkin halo Mas Irul. Ya, halo. Oke, gimana ini Mas? Apakah kita bisa lanjut untuk masuk ke sesi Q&A? Ya, bisa Mbak. Oke, baik. Mungkin aku bantu ya Mas untuk membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari teman-teman gitu. Oke, jadi yang pertama ada pertanyaan nih Mas dari Kak Junior gitu. Apa sih tips dan trik untuk meningkatkan performa dalam menggunakan React.js? Ah, Oke. Eh, Sebenarnya kalau untuk meningkatkan performanya, kita bisa latihan dengan mencoba fungsi-fungsi atau fitur-fitur baru, atau kita buat misalnya kita bikin nih project untuk diri kita sendiri nih, misalnya to-do list. Nah, di situ nanti kita bisa mengeksplor apa aja sih yang dibutuhin untuk membuat to-do list ini. Kita cari-cari di Google misalnya, atau di GitHub. Banyak kok di GitHub juga untuk contoh-contoh project yang udah ada. Nah, dari situ nanti kita pelajarin apa aja yang dipakai, dependensi apa yang digunakan. Nah, kita ikutin aja, ibaratnya kita lihat, pelajari, terus kita samain, terus ya udah, selanjutnya kita bakal dapat ilmu baru untuk kedepannya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Irul untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab ya untuk Mas Junior gitu. Terus kemudian ini ada pertanyaan yang cukup irisan ya Mas Irul gitu. Uh, dari Mas Muhammad Fauzan gitu. Untuk pemula belajar React.js, banyakin eksperimen di bagian mana ya agar terbiasa dengan sintaksnya. Terus ada juga dari Mas Gera, saran project React.js nih Mas, yang aman atau cocok untuk pemula. Nah, untuk untuk saran untuk React.js untuk pemula,
Kita bisa lihat sih dari dokumentasi React.js tersebut, di situ banyak kok contoh-contoh, codingan-codingan yang simpel dan mudah dipahami. Kita buka aja di React.js ID itu juga biasanya itu juga bahasa Indonesia juga, jadi kita bisa paham, nggak perlu pakai bahasa Inggris juga. Terus kemudian untuk pertanyaan yang pertama tadi bisa diulang, Mbak? Oke, baik, Mas. Untuk yang pertanyaan pertama tadi, gini Iya. Mas, untuk pemula belajar React.js itu banyakin eksperimen di bagian mana ya Mas, supaya Oh, bisa terbiasa sama sintaksnya? oke. React.js kan sebenarnya lebih ke library-nya ya, istilahnya untuk lebih ke tampilan ya, lebih ke front end-nya. Jadi untuk meningkatkan skill dari React.js ini, kita harus mempelajari ilmu HTML, CSS, dan juga JavaScript. 3 komponen itu sangat penting ya untuk React.js ini. Ya, seperti itu Mbak jawabannya. Jadi kita Oke, tingkatin HTML-nya dan juga CSS juga penting soalnya kan untuk tampilan itu CSS sangat berpengaruh ya untuk tampilan, dan juga JavaScript-nya juga sangat penting untuk mengolah data untuk tampilannya. Ya, seperti itu. oke, baik. Terima kasih Mas Irul untuk jawabannya. Semoga menjawab ya tadi kalau biar terbiasa itu banyakin latihan tadi, terutama untuk belajar di 3 komponen yang udah disebutin sama Mas Irul tadi itu. Iya. Oke, baik. Mungkin boleh teman-teman ada yang mau bertanya nih secara langsung gitu ya ke Mas Irul gitu. Mungkin ada satu penanya yang kira-kira mau menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Mumpung Mas Irul ada di sini nih, apakah ada? Mungkin kalau misalkan mau bisa untuk raise hand terlebih dahulu ya teman-teman. Oke. Oke, baik. Mungkin sepertinya teman-teman masih mencerna ya, gitu, masih memahami gitu ya. Tadi soal JS, jadi belum ada yang mau menyampaikan secara langsung, tapi aku mohon maaf banget karena keterbatasan waktunya, teman-teman. Untuk sesi Q&A mungkin tidak semua pertanyaan bisa terjawab ya. Jadi nanti mungkin kalau misalkan kira-kira ada pertanyaan yang belum terjawab, teman-teman mungkin bisa langsung bertanya ya ke Mas Irul, bagaimana Mas kalau misalkan menghubungi ke akun LinkedIn-nya Mas Irul seperti itu? Oh, boleh kok. Boleh, bisa ngubungin saya nanti. Insya Allah kalau lagi waktu senggang, saya bisa bales. Oke, baik. Begitu ya, teman-teman semuanya gitu. Semoga nanti bisa gitu ya menjawab ketika eh, ditanyakan secara langsung ke Mas Irul gitu. Baik, terima kasih Mas Irul dan juga terima kasih teman-teman gitu ya untuk pertanyaannya di sesi Q&A kali ini. Mungkin sebelum menutup acara pada malam hari ini, aku izin untuk mengingatkan lagi ke teman-teman semuanya ya gitu, karena cuman khusus di malam hari ini aja gitu ya, dan kuotanya cuman 8 peserta aja gitu. Jadi kira-kira teman-teman yang masih atau penasaran banget sama React.js, terus pengen belajar lebih lanjut, bisa langsung aja
skip atau klaim diskonnya sebesar 200.000 ini karena teman-teman bisa hemat sekitar 499.000 ya dengan cuma dapat harga 299.000 ke CRM-nya Expert. Seperti itu. Oke, baik. Untuk sesi malam hari ini ya teman-teman gitu sepertinya sudah ada di puncak atau akhir acara gitu karena waktu juga sudah menunjukkan semakin malam gitu ya. Jadi sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Iro karena sudah bersedia untuk berbagi bersama, sharing bareng malam hari ini sama teman-teman semuanya. Dan aku juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua gitu ya, sudah bisa memahami, sudah bisa mengikuti sesi ini dari awal sampai akhir dengan baik, walaupun tadi sempat terkendala di tengah-tengah, mohon maaf sekali gitu. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Dan mungkin sebelum kita nanti masuk ke sesi foto bersama, begitu ya, aku izin mengingatkan soal diskonnya tadi ya teman-teman bisa untuk diklaim dan nanti kita bertemu di bootcamp-nya React.js by Expert batch 5 di bulan Mei nanti. Gitu. Nah, mungkin dari Mas Iro mau ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan Mas ke teman-teman semuanya malam hari ini? Oke, untuk teman-teman malam ini, terima kasih ya udah hadir di webinar untuk pembahasan tentang React.js dan pengenalan JSX. Untuk React.js ini memang kita lebih ke untuk terutama JSX ini kita lebih ke bagian front end-nya. Jadi untuk bisa JSX ini kita perlu 3 komponen itu, yaitu tadi HTML, CSS, dan JavaScript. Itu sih dari saya. Kalau untuk sebenarnya masih banyak lagi selain selain fungsi-fungsi dari React.js ini masih ada Redux, masih banyak lagi sih. Tapi ya ini masih basic, jadi ya sebatas itu aja sih yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Irul gitu. Semoga bisa menjadi note ya untuk teman-teman semuanya. Oke, nah aku juga izin mengingatkan lagi terakhir kali ya teman-teman, jangan lupa untuk mengisi link presensi ya yang udah dikirim oleh tim expert di kolom chat Zoom supaya teman-teman nanti bisa untuk klaim sertifikatnya. Begitu. Oke, nah mungkin aku juga mau meminta nih teman-teman semuanya, yuk bareng-bareng kita nyalakan kameranya gitu ya, karena akan ada sesi dokumentasi bersama supaya bisa jadi note nih ya untuk teman-teman gitu. Kalau pernah nih ikut webinar yang bahas soal JSX nih dari expert bareng sama Mas Irul gitu. Oke, siap. Beberapa dari teman-teman sudah menyalakan kameranya gitu. Mungkin sambil menunggu aku izin bertanya kepada tim expert, apakah sudah siap untuk mengambil dokumentasi? Ready. Oke, siap. Baik, terima kasih Mbak Nestiti. Nah, mungkin kita mulai dulu ya, teman-teman, dari slide pertama gitu. Siapkan pose terbaiknya. 1, 2, 3, buncis. Oke, kita lanjut. Mungkin, slide kedua ternyata banyak yang off-cam gitu ya. Tapi mungkin sekali lagi aja berarti dari slide pertama. Oke, 1, 2, 3, buncis.
Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semuanya gitu ya. Sekali lagi aku mengucapkan mohon maaf atas kendala teknis pada malam hari ini. Terima kasih kepada Mas Irul, terima kasih juga kepada teman-teman semuanya. Izin mengingatkan untuk yang promo tadi dan juga link presensi jangan lupa diisi ya teman-teman. Dan terima kasih sudah mengikuti sesi malam hari ini dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangannya, terutama aku sebagai moderator dalam memandu jalannya acara. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebentar lagi bulan Ramadan, maksudnya mohon maaf, Idul Fitri juga, Lebaran. Mau mengucapkan minal aizin wal faizin. Selamat berkumpul dengan keluarga dan buat teman-teman yang berminat, jangan lupa ketemu di bootcampnya Expert React.js Bet 5 di bulan Mei nanti. Terima kasih, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Thank you.